Ah, sudah terlihat, Bu. Nah, bagus. Nah. Presensinya belum bisa kah? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa. Bisa, Oh, Bu. Bisa, Bu. Bisa. nah, itu sudah dijawab teman-teman, sudah bisa. eh ini tadi punya Septian ya. Septian tolong di apa? Di fullkan ya. Di slideshow. Buat ke slideshow. Sebentar, Bu. Oke. Di slideshow bisa di bawah atau di atas itu. Laptop saya juga mati-mati bunyinya, hitam putih, Bu. Oh, Pas share begitu. screen. Oke deh. Yang lain terlihat atau tidak? Lihat ya. Nah, mati Saya bantu lagi aja, deh. Bu. Oke, silahkan siapa yang mau share screen. Baik, sambil menunggu share screen ya. Oke, nah sudah terlihat di slideshow. Oke, nah materi minggu ini kita akan membahas mengenai paragraf dalam karya akademik. Oke, masuk slide pertama. Nah, jadi ketika kita menuangkan pemikiran kita untuk dituliskan gitu ya, kita seringkali itu luput untuk berpikir sebenarnya ketika kita menuangkan paragraf demi paragraf itu jenis paragraf apa yang kita pergunakan. Seringkali yang paling sering dilakukan orang adalah menuangkan apa yang ada dalam pemikirannya ke dalam bentuk tulisan. Begitu semuanya sudah dituangkan, gitu semuanya sudah disampaikan, penulis biasanya merasa puas atau sudah merasa selesai dengan pekerjaannya. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat tidak juga semacam itu, karena ada tahapan-tahapan berikutnya yang semestinya kita lakukan. Misal, salah satunya adalah melakukan editing. Apakah bahasa yang kita pergunakan itu sudah betul atau belum, gitu ya. Itu juga menjadi bagian pekerjaan dari penulis seharusnya. Tetapi itu pun seringkali luput untuk dilakukan. Sehingga jarang penulis yang kemudian berpikir ketika membuat sebuah tulisan atau membuat sebuah paragraf dari sekian paragraf yang dia buat dalam satu karya akademiknya, itu kemudian dia berpikir, ini saya membuat paragraf dengan jenis apa. Itu seringkali tidak terfikirkan. Bahkan saya pun seringkali tidak berpikir ke arah sana. Tetapi sebenarnya kita juga bisa dengan pengetahuan teknik-teknik pengembangan paragraf itu, kita bisa menyesuaikan. Itu sebenarnya membantu pengembangan tulisan kita. Terutama ini bagi yang pemula gitu ya, pemula atau penulis-penulis pemula gitu. Nah, cara-cara atau teknik pengembangan paragraf ini tergantung pada keluasan dari pandangan si penulis. Apakah penulis itu memiliki wacana yang cukup luas atau tidak?
wacana penulis ini biasanya dipengaruhi oleh literasi. Itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa orang yang memiliki literasi yang luas, dia banyak membaca, itu biasanya akan dalam pengembangan paragrafnya dia akan lebih luas sesuai dengan termasuk di dalamnya kosakata misal. Itu akan lebih kompleks yang dipergunakan gitu. Nah, selain itu juga pengalaman menulis. Apakah dia sudah sering menulis atau belum? Itu juga akan mempengaruhi dari cara dia menyampaikan. Ada orang yang memiliki keluasan literasi, tetapi dia tidak pernah menulis. Itu juga biasanya bingung ketika akan menuliskan. Karena itu kemampuan literasi dan kemampuan menulis itu harusnya berjalan seimbang. Ada juga yang biasa menulis misal karya fiksi gitu. Dia biasa menulis cerita, tetapi ketika diminta untuk menulis ragam yang non fiksi atau misal ragam ilmu gitu ya, ragam baku, itu juga akan ada kendala. Jadi pengalaman menulis ini juga mempengaruhi dari proses-proses pengembangan paragraf berikutnya. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh materi yang ingin ditulis. Materi dalam hal ini adalah data yang dimiliki oleh si penulis itu sendiri. Semakin banyak data yang dimiliki, maka pengembangan paragrafnya akan semakin luas. Tapi semakin sedikit data yang dimiliki, biasanya akan semakin dangkal. Ini ya. Jadi kemampuan menulis itu biasanya dipengaruhi oleh banyak hal, baik itu dari literasi, dari pemahaman atau buku-buku yang pernah dibaca, kemudian berbagai pengalaman, termasuk pengalaman menulisnya itu juga akan mempengaruhi dari hasil tulisan si penulis. Nah, kita bisa melihat beberapa teknik pengembangan paragraf. Yang pertama adalah klasifikasi, yang kedua definisi, yang ketiga analogi, yang keempat contoh, kemudian fakta, klimaks dan anti klimaks, sudut pandang, kemudian perbandingan dan bertentangan, proses, sebab akibat, umum dan khusus, atau bisa dibalik khusus dan umum, atau bisa dicampur nantinya. Kita akan bahas satu persatu. Silahkan slide berikutnya. Oke. Pengembangan dengan klasifikasi. Pengembangan paragraf dengan cara ini itu dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkan masalah yang dikemukakan. Jadi kita bisa saja melihat fokus penulis itu mau mengarah kemana. Misal saya ingin menulis mengenai perkembangan perfilman di Indonesia, misal antara film-film yang mainstream yang itu merupakan hasil permintaan pasar dan juga karya-karya indie yang itu menunjukkan idealisme dari sineas. Ya. Saya memaparkan terlebih dahulu misal sejarah perkembangan perfilman di Indonesia atau Nusantara, Hindia Belanda pada saat itu di tahun 1900-an. Nah, kemudian di tahun 1950-an itu mulai muncul indie gitu ya. Jadi dari berbagai aspek, ketika mungkin awal 1900-an itu bentuknya adalah film dokumenter dengan tujuan produksinya adalah untuk terkait dengan politik penjajahan waktu itu, dengan menunjukkan bagaimana hasil-hasil penjajahan itu dilakukan atau mungkin bagaimana citra penjajah itu dimunculkan dengan stereotip yang baik gitu. Itu kemudian ketika muncul kelas-kelas film gitu,
para sinias ini kemudian mengikuti selera idealismenya, gitu. Sehingga tidak lagi mengikuti apa sih permintaan pasar dan melepaskan ideologinya atau idealismenya. Dia kemudian membuat produksi-produksi demikian. Nah, ketika kemudian di tahun 2015 misal, bagaimana FFI Festival Film Indonesia yang notabene adalah penghargaan yang sebagai bentuk legitimasi gitu, itu dimenangkan oleh film indie, itu menjadi sebuah gebrakan. Ini baru kemudian kita bisa saja mengembangkan bagaimana caranya film indie itu bisa mengalahkan film-film yang sebenarnya diminati oleh pasar. Bagaimana bentuk-bentuk idealisme itu kemudian juga menjadi apa? Menjadi bernilai lebih dibandingkan dengan yang umumnya disenangi oleh masyarakat. Nah, ini dengan melakukan pengembangan paragraf dengan cara semacam itu, kita membuat klasifikasi-klasifikasi bagaimana posisi film indie awalnya, kemudian bagaimana di tahun 2015 film indie menduduki posisi yang lebih tinggi daripada film yang mainstream semacam itu kemudian bisa untuk menjabarkan berbagai hal, gitu ya. Nah, dengan klasifikasi ini diharapkan pembaca itu akan lebih mudah memahami informasi yang disajikan. Bagaimana pemetaan itu akan menjadi lebih jelas gitu. Ini yang bisa dilakukan dengan mempergunakan pengembangan klasifikasi. Berikutnya. Nah, ada juga pengembangan dengan definisi. Jadi memberikan sebuah model pengembangan paragraf dengan cara memberikan definisi atau pengertian terlebih dahulu terhadap masalah yang dibahas. Semisal kita ingin memaparkan tentang peran sastra dalam pengembangan karakter anak gitu ya. Nah, kita lihat dulu apa itu sastra? Apa definisi sastra? Sastra berasal dari bahasa apa? Dari bahasa Sanskerta, dari akar kata sas gitu. Yang diimbuhi dengan akhiran tra. Apa itu? Alat atau sarana gitu kan, akhirannya definisinya itu. Kemudian akar sas itu tadi adalah pedoman, petunjuk, pengajaran. Jadi dalam sastra itu adalah alat yang dipergunakan untuk memberikan pengajaran terhadap hal-hal yang baik, misal. Itu memberikan definisi dulu, etimologinya apa. Dari bahasa apa, etimologinya apa, kemudian maknanya apa. Itu juga bisa, biasanya ini penempatan pengembangan dengan definisi ini diletakkan di awal. Untuk memberikan apa? Untuk memberikan pijakan kepada pembaca mengenai pemahaman terhadap sebuah permasalahan. Begitu. Next. Nah, kemudian pengembangan dengan analogi. Pengembangan dengan analogi ini melakukan pembandingan dengan menyamakan dua hal yang sebenarnya berbeda, tetapi bisa diperjelas dengan membandingkan itu tadi. Misal sesuatu, saya ingin membandingkan sesuatu yang belum jelas gitu. Tetapi kemudian saya membandingkan dengan sesuatu yang itu lebih dikenal oleh masyarakat, yang itu masyarakat lebih memahami, lebih mudah memahami hal tersebut, perbandingannya, itu sehingga apa yang ingin saya bahas itu masyarakat lebih mudah menerima. Yang tadinya belum dikenal gitu ya, belum dikenal, ketika itu dibandingkan kemudian karena masyarakat itu melihat pembandingnya itu tadi sebagai sesuatu yang sudah dikenal, itu kemudian apa yang kita bandingkan atau apa yang akan kita bahas itu masyarakat jauh lebih bisa memahami atau menerima. Itu analogi. Hal yang harus dipahami di sini bahwa
membuat analogi itu harus dengan sesuatu yang sejajar. Semisal itu tadi contoh di poin 2-nya itu. Ada orang yang sudah berusia lanjut dianalogikan dengan hari yang sudah senja. Kenapa? Karena orang yang sudah berusia lanjut itu arahnya adalah pada kematian. Sementara untuk hari yang sudah senja itu ya matahari tenggelam. Sehingga kehidupan itu kemudian menjadi kehidupan yang gelap, kehidupan malam gitu ya. Sudah beralih era atau beralih waktu, jam waktu gitu. Ini yang kemudian menjadi sebuah analogi. Jadi membandingkan itu dengan sesuatu yang sejajar dan seimbang. Jangan sampai membandingkan dengan sesuatu yang tidak terkait sama sekali, itu nanti akan menyebabkan kebingungan. Sehingga ketika Anda melakukan pengembangan dengan cara analogi, ini ya dengan mempertimbangkan secara cermat yang menjadi pembanding itu memang sudah sejajar atau belum, sudah seimbang atau belum, itu harus dipertimbangkan. Kemudian next. Nah, pengembangan dengan contoh. Suatu jenis pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa contoh sebagai penjelas gagasan. Semisal ketika kita memberikan contoh, ketika kita memaparkan sebuah uraian gitu ya, kalau dijelaskan secara panjang lebar, orang akan kesulitan untuk memahami penjelasan kita. Kita berikan contoh sajalah yang simpel gitu. Seperti tadi, ketika saya menjelaskan analogi mungkin terlalu panjang lebar, begitu diberikan contoh antara usia lanjut dengan hari yang sudah senja gitu, itu akan lebih mudah diterima. Bagaimana dengan pengembangan metode contoh ini itu mampu memberikan nilai lebih terhadap pemahaman pembaca gitu. Jadi seharusnya contoh itu memperjelas, bukan semakin mengaburkan. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi pada masalah yang sifatnya abstrak atau masalah yang terlalu umum, contoh-contoh yang spesifik itu akan menjadi hal yang bernilai lebih. Karena apa? Karena bisa untuk memperjelas uraian yang sudah dibuat. Next. Nah, pengembangan dengan fakta. Suatu jenis pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara menyertakan sejumlah fakta atau bukti-bukti untuk memperkuat pendapat. Jadi ketika kita beropini ya, ketika membuat uraian itu semestinya kita memberikan data untuk memperkuat pemikiran kita atau untuk memperkuat uraian kita. Bisa untuk memperjelas, bisa untuk menguatkan. Nah, fakta ini yang kemudian penting nilainya untuk meyakinkan bahwa apa yang kita sampaikan itu memang sesuatu yang benar gitu. Dengan apa ya? Dengan memunculkan bukti-bukti itu supaya apa yang kita sampaikan, pendapat kita, pendapat pemikiran kita itu memang arahnya betul. Dan masyarakat pembaca itu kemudian mau menerima atau satu pemikiran dengan kita terhadap hal tersebut. Next. Nah, pengembangan dengan klimaks dan anti klimaks. Klimaks ini suatu gagasan utama yang mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya, kemudian berangsur-angsur dengan berbagai gagasan lain, sehingga masuk pada gagasan yang paling tinggi kedudukannya. Jadi bisa juga dilihat terkait dengan urgensinya atau kepentingannya. Ketika kita memaparkan dari yang urgensi paling rendah, paling tidak dibutuhkan, hingga sampai pada sebuah titik yang itu penting untuk dipahami oleh pembaca. Jadi bagaimana pembaca itu bisa menerima pemikiran kita dengan melihat dari urgensi paparan, gitu ya.
seperti alur itu kalau menyajikan masalah ya dari pengenalan dulu, kemudian memunculkan masalah, kemudian memaparkan lagi kompleksitas masalah gitu kan, bukan hanya satu masalah tapi berbagai masalah hingga sampai pada sebuah titik klimaks gitu. Nah, sementara anti klimaks itu kebalikannya, memunculkan dari sesuatu yang paling tinggi dulu. Paling urgensi. Paling urgent itu apa? Itu disampaikan dulu. Kemudian menuju ke yang paling tidak urgent. Jadi di sini perlu cara pemaparan yang tepat gitu. Kita mau memilih dari yang tidak penting menuju paling penting atau dari yang paling penting menuju hal yang tidak penting. Gitu. Itu untuk klimaks dan anti klimaks. Jadi ini masalah bagaimana Anda bisa dilihat dengan menggunakan klimaks dan anti klimaks itu juga bisa dilihat bagaimana pandangan Anda terhadap prioritas gitu ya. Prioritas atas suatu permasalahan, mana yang dianggap penting dan mana yang dianggap tidak penting. Gitu. Next. Kemudian pengembangan dengan sudut pandang. Pengembangan dengan sudut pandang ini bisa menunjukkan tempat seorang penulis itu melihat sesuatu permasalahan. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, si penulis itu berdiri terlalu dekat dengan permasalahan itu, maka jarak pandangnya akan lebih sempit atau terbatas. Berbeda kalau kemudian membuat jarak dengan permasalahan, maka yang dilihat akan semakin kompleks atau kita membuat sebuah sudut gitu ya, sudut pandang gitu. Kita lihat dari sebuah titik itu, maka permasalahan itu akan terlihat seperti apa. Bagaimana kita memetakan dan bagaimana kita mencari solusinya. Nah, sudut pandang tidak diartikan sebagai penglihatan atas suatu barang dari atas atau dari bawah, tetapi bagaimana kita itu melihat barang itu memiliki posisi tertentu. Jadi kompleksitas tadi bisa kita lihat ketika kita memang di sebuah titik tertentu. Kalau kita terlalu dekat, maka masalah itu hanya terlihat besarnya saja, sementara detail permasalahan menjadi tidak terlihat. Tapi kalau kita mengambil sebuah jarak pandang gitu kan, maka kompleksitas masalah itu akan menjadi lebih terlihat. Apakah masalah ini memang sebenarnya sederhana atau sebenarnya masalah ini kompleks? Apakah memang masalah itu sebenarnya kompleks tapi cara pandang kita yang sederhana, itu juga bisa. Atau memang masalah tersebut adalah masalah yang sederhana tetapi dibuat kompleks. Nah, ini dari sudut pandang mana kita melihat. Di samping menggambarkan hal atau barang secara mendetail dari suatu segi pandangan tertentu, pengarang juga dapat mencurahkan perhatiannya terhadap suasana tertentu. Jadi dampak, kemudian hal yang terbangun atas permasalahan itu luas sempitnya menjadi lebih terlihat. Itu yang tadi saya sampaikan. Apakah masalah itu sebenarnya sederhana atau masalah itu kompleks sebenarnya? Itu menjadi lebih terlihat. Next. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah pengertian lain terkait dengan sudut pandang. Mencakup apakah persoalan yang sedang dibahas itu dilihat dari sudut pandang orang keberapa. Si penulis ini menyampaikan permasalahan itu dengan mempergunakan sudut pandang orang keberapa. Apakah sudut pandang pertama maka menyatakan diri sebagai saya, atau mengajak pembaca menjadi pemikir juga, atau orang yang berpikiran hal yang sama dengan yang difikirkan oleh penulis sehingga kemudian memunculkan dengan kata kita, gitu. Atau sebagai orang yang di luar dari permasalahan itu sehingga kemudian si penulis ini mempergunakan Anda
atau engkau, atau mereka, itu juga tergantung dari sudut pandang si penulis itu mendudukkan dirinya di posisi mana atas permasalahan tersebut. Ya. Nah, bisa jadi penulis ini juga melepaskan diri dari berbagai posisi itu. Karena apa? Dia memunculkan dengan bentuk-bentuk kalimat yang pasif. Sehingga bukan pelakunya yang disorot, tetapi peristiwanya yang disorot. Itu juga bisa. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah dalam posisi semacam ini penulis harus hati-hati jangan sampai ketika sudah memaparkan, mengambil sebuah sudut pandang, itu kemudian beralih atau berpindah sudut pandang. Ini hati-hati. Karena saya kemarin baru saja menyelesaikan sebuah editan ya. Ketika si penulis itu mendudukkan dirinya sebagai penulis dan kemudian menunjuk mahasiswanya sebagai sudut yang berlainan gitu ya. Itu kemudian di tengah-tengah dia beralih dengan memunculkan kata kita sehingga si penulis ini dengan si mahasiswa itu kemudian menjadi satu pemikiran gitu. Satu orang dengan pemikiran yang sama. Kemudian dia di lain kesempatan dia juga beralih lagi. Nah, ini hati-hati. Sudut pandang itu ketika kita terlalu banyak mempergunakan kata ganti orang, itu kemudian sudut pandang kita itu bisa berubah-ubah. Ini yang harus hati-hati. Kita sebenarnya sebagai partisipan atau tidak, itu juga perlu dipertimbangkan. Atau kita hanya orang luar yang menulis tentang sesuatu, itu juga membutuhkan sudut pandang, sehingga penggunaan sudut pandang ini harus lebih hati-hati supaya tidak terjadi lompatan posisi gitu ya, atau perubahan posisi sehingga kelogisannya menjadi hilang. Next. Nah, mencakup juga pengertian bagaimana pandangan atau anggapan penulis terhadap objek yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini, penulis ini bisa saja memilih nada tertentu, kata-kata atau frase tertentu yang itu bisa dipergunakan untuk merepresentasikan pandangannya. Sudut pandang ini yang boleh dikatakan membentuk bahan mentah menjadi sebuah karangan. Ia membantu merumuskan maksud penulis dan membatasi pokok yang akan digarap. Jadi ketika penulis itu mempergunakan istilah-istilah tertentu, kata-kata tertentu, itu bisa dipergunakan sebagai pembatas sebenarnya. Supaya apa? Supaya topik pembahasan tidak melebar kemana-mana. Jadi ketika misal saya mempergunakan kata siswa SD kelas 5 misal. Kelas 5. Kelas 5 berarti sekitar umur berapa? 7 tambah 5. 12 tahun ya. 12 tahun. Itu kalau saya mempergunakan istilah siswa, itu berarti posisi objek dalam hal ini terkait dengan aturan-aturan sekolah, tentu saja. Mengapa kok memilih siswa kelas 5? Mengapa kok tidak siswa kelas 2 atau kelas 1? Gitu. Nah, berbeda kalau saya mempergunakan anak usia 12 tahun, itu tentu saja bisa saja keterkaitannya menjadi lebih luas. Karena anak secara umum bisa saja dari pertumbuhan fase karakter, itu juga bisa, kemudian mengaitkan dengan berbagai segi sisi kehidupan, itu juga lebih masuk daripada ketika kita mempergunakan kata siswa, kecuali itu terkait dengan permasalahan batasan sekolah, aturan-aturan sekolah, itu baru kita bisa mempergunakan kata siswa. Jadi pemilihan diksi gitu ya, itu juga mempengaruhi terhadap sudut pandang bahasan kita. Next. Pengembangan dengan perbandingan atau pertentangan.
Ini suatu pengembangan paragraf dengan menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek atau gagasan dengan bertolak belakang dari segi-segi tertentu ya. Kita bisa melihat persamaannya, kita juga bisa melihat perbedaannya. Apakah kita ingin menguatkan gagasan dengan memberikan persamaan, atau kita ingin memberikan keluasan wacana dengan membuat perbedaan atau pertentangan, itu juga bisa kita lakukan. Tergantung dari tujuan kita menulis atau membuat perbandingan itu tadi. Next. Pengembangan dengan proses. Proses di sini merupakan sebuah urutan tindakan-tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Jadi ada urutan kejadian atau peristiwa. Kita bisa mengetahui dari rincian keseluruhan, kronologi, proses dari waktu ke waktu, sinkronis diakronisnya bisa terlihat per fase atau antara fase 1 ke fase berikutnya. Itu juga bisa dilihat. Kemudian bisa juga digunakan untuk menjelaskan setiap tahapan itu secara detail, gitu ya. Jadi di sini pengembangan dengan proses itu bisa untuk menjelaskan terkait dengan urutan. Bisa urutan peristiwa, bisa urutan sejarah, bisa urutan berbagai macam hal. Next. Pengembangan dengan sebab akibat. Nah, dalam hal ini sebab itu bisa bertindak sebagai gagasan utama. Kita bisa melihat ketika sebab bisa dijadikan kalimat topik gitu ya. Maka bisa saja akibat dari sebab tersebut itu sebagai rincian pengembangannya atau kalimat-kalimat penggembang. Demikian juga sebaliknya, akibat ini bisa saja ditempatkan sebagai gagasan utama, kemudian sebabnya itu bisa sebagai rincian faktor penyebab. Gitu. Itu juga bisa. Jadi tergantung cara kita memainkan apakah sebab atau akibat yang akan menjadi gagasan utamanya. Next. Kecepatan. Nah, sebab akibat juga terkait dengan berkaitan erat dengan proses, bahwa ketika proses itu dipecah per bagian, itu tentu saja akan menghasilkan sebuah relasi atau benang merah. Nah, di sini keterkaitan sebab akibat itu menjadi hal yang bisa dilihat. Benang merahnya itu bisa dilihat ketika kita melihat sebab akibat suatu peristiwa itu terjadi. Pengarang juga harus menggarap persoalan berdasarkan kerangka tertentu. Misal berdasarkan kepentingan relatifnya. Apakah kita mendudukkan pada hal yang sederhana atau mendudukkan pada kompleksitas, itu juga bisa. Kelangsungan atau ketidaklangsungan ini juga menjadi sebuah kerangka pengembangan dengan sebab akibat. Karena arahnya bisa ke arah sana. Next. Nah, pengembangan dengan umum khusus. Ini merupakan pengembangan paragraf ya. Kalau Anda pernah mendengar deduktif, induktif, nah ini pengembangan dengan cara itu. Kalau kita mengembangkan dari yang umum dulu sebagai kalimat topiknya, kemudian yang khusus itu sebagai kalimat pengembang, ini kita sedang mempergunakan penalaran deduktif. Tapi atau paragraf deduktif. Tapi kalau kita itu membuat yang khusus-khusus dulu, baru kemudian kita tegaskan dengan sesuatu yang umum, itu berarti kita sedang menggarap tulisan dengan penalaran induktif atau paragraf induktif. Nah, bagaimana dengan percampuran atau variasi antara keduanya? Bisa saja kalau kita itu menuliskannya dengan menggunakan penalaran deduktif induktif gitu. Dari yang umum khusus, kemudian khusus umum, itu bisa saja kemudian kalimat topik atau kalimat gagasannya itu ada di awal dan akhir paragraf.
Loh, apakah bisa Bu kalimat utama kalau kalimat topik itu dalam satu paragraf ada dua? Itu bukan kemudian dua, tetapi sebenarnya satu kalimat topik yang dinyatakan dengan bahasa yang berbeda saja. Gitu. Nah, kemudian ada yang khusus ke umum. Tadi dari deduktif induktif, sekarang induktif deduktif. Yang dari khusus ke umum, kemudian umum ke khusus, maka kalimat topiknya berada di tengah. Itu juga bisa. Nah, variasi penggunaan dua bentuk, dua pola itu tadi bisa menghasilkan variasi paragraf juga. Next. Oke. Nah, ada sarana yang bisa dipergunakan untuk menghubungkan antar paragraf. Misal tadi saya memaparkan pengembangan definisi dulu untuk menjabarkan sebuah permasalahan. Kemudian setelah itu saya mempergunakan pengembangan sebab akibat. Karena apa? Kemudian saya ingin memaparkan mengenai sebuah proses dan dampaknya. Gitu kan? Nah, itu kalau kita mau melihat, itu kita bisa saja mempergunakan dari penjelasan atau dari paparan mengenai definisi. Mengenai hal ini, kita bisa menegaskan bahwa permasalahan ini sebenarnya berawal dari apa atau disebabkan oleh faktor-faktor apa saja. Nah, kan kemudian pengembangan berikutnya menjadi sebab akibat. Gitu ya. Jadi kita bisa saja membuat atau menghubungkan antar paragraf bagaimana kemudian paragraf-paragraf yang kita susun itu menjadi paragraf-paragraf yang koheren atau menjadi memiliki satu kesatuan pemikiran. Oke, sudah selesai kan? Masih ada? Nah, sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Sebenarnya saya masih ada satu file itu tentang latihan. Latihan, jadi ada beberapa paragraf, Anda bisa mencermati ini sebenarnya paragraf bentuknya apa. Nanti saya share melalui WA Group saja ya. Untuk berlatih, apakah kalian bisa mendeteksi ini mau menggunakan pengembangan paragraf yang mana. Begitu, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Nanti akan saya kirim kalau saya sudah memindahnya. Sudah jelas ya berarti ya sampai di sini ya, kalau tidak ada pertanyaan. Baik, tidak ada pertanyaan, berarti kelas selesai, materinya selesai kok. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke. Belum, Sudah Bu. Ya, sudah presensi semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, paparan saya jelas, berarti Anda tinggal praktek saja. Coba cermati apa yang sudah kalian tulis itu, kalian menggunakan jenis pengembangan yang mana itu bisa untuk untuk menstimulus sebenarnya. Karena biasanya selama ini kita rata-rata jarang ketika sudah menulis kemudian oh yang paragraf ini saya memunculkan sebab akibat. Oh yang paragraf ini itu jarang sekali yang berpikir ke arah sana. Begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kelas selesai sampai di sini. Kita akan bertemu minggu depan. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Belinda. Sama-sama. Iya.